Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kami hormati selaku dosen mengajar kami pada matkul SPRI atau Sirah Peradaban Islam, dan teman-temanku perjuangan kelas 1A YS Sarifuddin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, Suwalid dan Khulafaur Rasyidin. Nah, terdiri dari 4 orang, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Baiklah, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan khatamun anbiya atau penutup para nabi. Beliau merupakan nabi yang istimewa dan luar biasa. Beliau lahir di kota Makkah dan meninggal atau wafat di kota Madinah. Beliau merupakan nabi yang memiliki keajaiban dan mukjizat yang sangat luar biasa. Bahkan saat beliau lahir pun banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi. Contohnya, pada waktu itu saat beliau lahir terjadi penyerangan ke Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraham dan pasukannya, yaitu pasukan gajah. Pada waktu itu terjadi keajaiban, tiba-tiba datanglah burung-burung yang menyerang pasukan tersebut dengan membawa kerikil dari neraka yang sangat panas sekali. Dan kerikil tersebut itu merupakan kerikil yang diambil dari dahsyatnya api neraka. Yang burung-burung tersebut dinamakan burung ababil. Dan keajaiban lainnya adalah di suatu negara ada sekelompok orang yang menyembah api yang tidak pernah mati atau padam bertahun-tahun. Tiba-tiba saat Nabi lahir di dunia ini, tiba-tiba api tersebut padam atau mati. Itulah salah satu keajaiban yang dimiliki oleh Nabi saat lahir. Kemudian Nabi lahir di kota Mekah, dilahirkan oleh Siti Aminah dan ayahnya Abdullah. Tapi sayangnya Nabi dari kecil sudah yatim piatu. Waktu Nabi di kandungan, usia kandungannya 2 bulan, di kandungan ibunya, beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Kemudian setelah beliau lahir, ibunya juga meninggalkannya. Dan setelah itu Nabi disusui oleh Halimah dan dirawat oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Setelah menginjak usia 8 tahun, kakeknya juga meninggalkannya. Kemudian dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Pamannya ini yaitu paman yang sangat membela Nabi dan menyayangi Nabi. Beliau, Nabi Muhammad SAW, saat kecil itu kebiasaannya mengembala kambing dan berdagang saat dia menginjak remaja. Saat remaja, saat beliau berusia 25 tahun, dia menikahi Siti Khadijah. Kemudian keajaiban yang dimiliki Nabi yaitu beliau dipercaya pada waktu itu oleh penduduk Mekah untuk meletakkan batu Hajar Aswad saat di Mekah itu pertama kali terjadi banjir. Setelah banjir tersebut, orang sangat dipercaya oleh penduduk Mekah untuk menaruh Hajar Aswad itu, batu mulia, Nabi Muhammad SAW. Kemudian saat Nabi menginjak umur 40 tahun, beliau diangkat menjadi Nabi, yaitu di Gua Hiro dengan wahyu yang pertama, yaitu surat
Iqra ayat 1-5. Kemudian Nabi berdakwah hijrah sama secara sembunyi-sembunyi, dikarenakan waktu itu ada seorang tokoh yang sangat tegas, sangat ditakuti, yaitu Umar bin Khattab. Waktu itu Umar belum masuk Islam. Nabi sengaja untuk sembunyi-sembunyi supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Tapi setelah Umar untuk masuk Islam, Nabi mendakwah secara terang-terangan. Tapi waktu itu di Mekah masih banyak yang tidak suka dengan dakwah Nabi. Akhirnya Nabi memutuskan untuk hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar, sahabat setianya. Di Madinah Nabi disambut dengan baik. Di Madinah banyak perubahan dan permohonan yang dilakukan oleh Nabi. Seperti Nabi sebelumnya kota Madinah itu bernama Habsyi dan diubah oleh Nabi menjadi Madinah. Kemudian Nabi mendirikan masjid yang dinamakan Masjid Nabawi dan mempersatukan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Yaitu kaum Muhajirin adalah kaum yang dari Mekah ke Madinah, sedangkan Ansor kaum atau orang-orang Madinah itu sendiri. Kemudian lanjut setelah wafatnya Nabi ke masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah masa Abu Bakar. Abu Bakar merupakan salah satu sahabat yang dekat sekali dengan Nabi. Beliau sangat setia Nabi dan sangat membela Nabi, juga melindungi Nabi. Contohnya waktu Isra Mi'rajnya Nabi, waktu itu kaum kafir Quraisy tidak percaya dengan terjadinya hal tersebut, tidak percaya bahwa Nabi berkunjung ke 7 langit hanya dengan waktu semalaman. Satu-satunya orang yang percaya kepada Nabi adalah waktu itu Abu Bakar Siddiq. Beliau membenarkan apa-apa yang dilakukan Nabi waktu Isra Mi'raj, sehingga setelah peristiwa tersebut atau waktu peristiwa tersebut Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq yang artinya benar. Kemudian beliau waktu menjadi khalifah banyak sekali jasa-jasanya, yaitu pertama memerangi nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab dan lain-lain. Kedua, memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian tambahan untuk contoh kesetiaan Abu Bakar adalah atau kepercayaan Nabi pada Abu Bakar adalah waktu Nabi sakit, Abu Bakar pernah disuruh untuk menggantikan Nabi untuk menjadi imam di masjid. Kemudian yang kedua, masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan salah seorang sahabat Nabi yang terkenal tegas dan berani. Banyak dari kalangan Jazirah Arab yang takut atau segan dengan ketegasan dan keberanian Umar. Jasa-jasa Umar bin Khattab adalah beliaulah yang mengumpulkan lembaran-lembaran kertas Al-Quran yang terpisah-pisah menjadi satu, dan beliaulah yang menetapkan kalender Hijriah. Ketiga, masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan salah seorang sahabat Nabi yang terkenal dermawan. Beliau sangat baik dan suka memberi pada sesama, dan mendapat julukan Ad-Junroin, yang artinya orang yang menikahi 2 putri Nabi. Jasa-jasa beliau saat memimpin Islam adalah beliaulah yang meneruskan pembukuan Al-Quran yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, dan beliaulah yang mampu memperluas wilayah Islam hingga hampir ke penjuru Jazirah Arab. Yang terakhir adalah masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan salah seorang sahabat Nabi yang
juga sangat baik. Beliau sangat baik kepada sesama. Beliau juga berani. Beliau merupakan panglima perang juga. Kemudian beliau merupakan khalifah termuda dari ketiga khalifah yang saya sampaikan tadi. Tapi sayangnya pada masanya banyak terjadi konflik seperti terjadinya perang Jamal, yaitu perang antara kubu Aisyah dan kubu Ali. Dikarenakan kubu Aisyah meminta untuk Ali untuk meneruskan kasus pembunuhan Utsman bin Affan, tetapi Ali tidak menghiraukannya dikarenakan mementingkan kepentingan bersama, dan terjadilah perang yang dinamakan perang Jamal. Kemudian perang kedua adalah perang Siffin yang terjadi antara kubu Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib, dikarenakan Muawiyah bin Abi Sufyan merasa dirinya pantas meneruskan perjuangan Utsman menjadi khalifah dikarenakan berasal dari bani yang sama, yaitu Bani Umayyah. Kemudian yang terakhir adalah perang Nahrawan, yaitu perang yang terjadi antara kelompok Ali dan kelompok yang keluar dari golongan Ali atau memberontak, yang kelompok Ali dinamakan Syiah dan kelompok yang memberontak atau tidak suka dengan kepemimpinan Ali yang dinamakan Khawarij. Kemudian jasa-jasa beliau adalah beliau mampu juga atau perluas lagi perkembangan Islam hingga mencapai hampir keseluruhan Jazirah Arab telah dikembangkan keislamannya, dan beliaulah yang menetapkan administrasi keuangan di Baitul Mal di Masjid Nabawi. Itulah pembahasan dari saya mengenai sejarah peradaban Islam masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.